Pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023, telah dilaksanakan kegiatan serah terima pegawai Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah di lingkungan pimpinan cabang Muhammadiyah Mijen. Bertempat di Muhammadiyah Boarding School Mijen Kota Semarang, sebanyak 14 pegawai diserahkan langsung oleh Direktur Utama Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah, Dr. Sri Mulyani, spesialis anak. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami serahkan pegawai Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah yang bertempat tinggal di PCM Mijen, kami serahkan kepada Bapak-Bapak Ketua Bersekota Pleno PCM untuk bisa bersinergi, berkolaborasi, memajukan Muhammadiyah, PCM Mijen, dan tentunya PCM di Kota Semarang dan juga Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah. Dari kemarin kami diundang di PDM yang dari Rumah Sakit Rumani yang dikomandangi Pak Saifullah itu sudah banyak penjelasan yang kita terima dari Rumah Sakit Rumani, dan itu PTM mendukung. Ini bagus, ini program baru dari Rumah Sakit Rumani yang keislaman dan kematian yang diterapkan di rumah sakit, kemudian digabungkan, dikolaborasi dengan PCM. Alhamdulillah, kemudian ada direktur yang berhubungan dengan umum dan al-Islam dengan kematian. Itu PTM dukung lah. Supaya ya kelihatan kalau itu rumah sakit Islam. Muhammadiyah itu gerakan Islam, maksudnya maksudnya Muhammadiyah itu ingin menampilkan konsep Islam sesuai dengan fakta dan nyata yang bisa dirasakan oleh kita. Ini terinspirasi dengan Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ayatnya ini Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kalau Muhammadiyah mendirikan rumah sakit, ini keuntungannya Muhammadiyah apa? Boleh jadi secara finansial mungkin malah belum untung. Tapi dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan bagaimana supaya kita itu bisa melayani atau bisa memberikan fasilitas kepada orang-orang yang sakit sesuai dengan konsep Rasulullah, kan gitu. Sesuai dengan konsep Islam seperti apa? Dokter Muhammadiyah, perawat Muhammadiyah harus beda dengan dokter di luar Muhammadiyah. Begitu. Beda kan begitu ya? Harus beda. Ada nilai plusnya. Maka di dalam teori visi kepemimpinan itu ada yang disebut dengan vision, ada yang disebut dengan value, ada yang disebut dengan vitality. Visi bagaimana ke depan kita berpandangan. Lalu value, visi itu harus senantiasa diikuti dengan nilai-nilai. Tetapi kemudian selain vision, kemudian juga ada value, nilai-nilai, bahwa segala tindakan yang kita lakukan, bagaimana seorang perawat, bagaimana seorang dokter, bagaimana seorang guru, bagaimana seorang dosen, dan siapapun harus tidak pernah lepas dari nilai-nilai ilahiyah. Demikian, orang berobat itu kan ada 3 yang harus ditempuh dengan 3 pendekatan. Pertama, pendekatan ilahiyah. Kedua, pendekatan ilmiah. Dan ketiga adalah pendekatan alamiah. Sehebat apapun seorang dokter, gelarnya profesor, ahli saraf dan lain sebagainya, dia mengatakan penyakit ini A, B dan sebagainya, kalau Allah tidak menghendaki sembuh, tidak akan sembuh. Sehebat apapun rumah sakit yang memiliki akreditasi internasional, kalau Allah belum menghendaki sembuh, si pasien itu tidak akan sembuh. Ada orang berobat ke Singapura, tidak sembuh. Berobat ke puskesmas malah sembuh. Kenapa? The power of prayer. Kekuatan doa itu yang akan menunjangnya. Maka jangan lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan ketika kemudian menerima pasien untuk senantiasa diingatkan agar senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menyembuhkan Allah, bukan kita. Manusia itu hanya berusaha. Allah lah yang menentukan seperti itu. Maka vision, value, dan vitality itu terus dimiliki oleh siapapun di antara itu. Vitality itu apa? Dalam sebuah hadis dikatakan, al-mu'minul qawwiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
daripada mukmin yang lemah. Siapa mukmin yang kuat itu? Mukmin yang kuat itu yang ketika hidupnya senantiasa berlandaskan kepada akidah yang baik, akidah sahih. Di dalam surah Al-Anfal Allah mengatakan, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Itu mukmin yang kuat. Yang apabila diceritakan, disebutkan nama Allah, bergetar, tersentuh hatinya. Nah, bagaimana seorang perawat, bagaimana seorang dokter mengawali kemudian dengan memeriksa, mengecek, lalu kemudian mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sehingga kemudian pasien yang tadinya tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah ada nilai dakwah di dalamnya yang disebut dengan value seperti itu. Maka kita tidak akan pernah bisa lepas sebagai mukmin itu dari nilai-nilai keislaman, dari nilai-nilai ilahi. Tadi di dalam surah Al-Baqarah tadi konsepnya. Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi pilihannya adalah apakah kita menjadi orang yang senantiasa hanya memiliki kemampuan olah pikir, olahraga, olah harta, atau justru kita memiliki orang yang memiliki kemampuan mengolah pikir, mengolah raga, mengolah rasa, dan juga mengolah hati kita. Maka kalau hanya sebatas orientasi dunia saja, kelak kemudian kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Amilatun nasibah, kata Allah. Bekerja dari pagi sampai malam, tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali letih, capek. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi ada di antara manusia yang ketika berdoa kepada Allah itu hanya minta urusan dunia, tetapi dia di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang yang semacam ini hidupnya hanya mampu mengolah pikir, mengolah raga, dan mengolah harta. Dan yakin orang yang semacam ini rentan terhadap stres dan depresi. Maka ada Carol Dweck, pakar psikologi, pakar mindset. Ada dua mindset menurut Carol Dweck. Pertama ada yang disebut dengan the fixed mindset. Yang kedua adalah the growth mindset. The fixed mindset adalah mereka-mereka yang ketika hidup itu selalu berpikir kepada hasil, tidak berpikir kepada suatu proses. Di orang-orang yang berpikir kepada hasil segala sesuatu dihitung secara matematis, dihitung secara materi. Maka ketika hidup selalu membanding-bandingkan dirinya, membanding-bandingkan hartanya dengan orang lain. Padahal Nabi mengatakan, "Undur ila man huwa asfala minkum wa la tandur ila man huwa fawqakum." Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian. Jangan lihat kepada orang yang di atas kalian. Maka pentingnya kemudian ketika kemudian kita hanya orientasi dunia saja, maka urusan-urusan akhirat, urusan-urusan pengajian itu tidak menjadi suatu yang penting. Kenapa? Karena orientasinya hanya sebatas dunia. Padahal justru yang akan menyelamatkan kelak kemudian kita di akhirat ini urusan agama, bukan urusan dunia. Yang akan menolong kita itu. Jenengan punya putra hebat, profesor, doktor, tapi dia tidak paham terhadap agama, tidak akan bisa mendoakan panjenengan. Tidak akan bisa menyelamatkan panjenengan. Maka penting apa yang dikatakan Ibnu Qayyim al-Jauzi. Di dalam diri manusia terdapat dua pengetahuan. Ma'rifatullah dan ma'rifatun nafas. Pengetahuan terhadap Allah, pengetahuan terhadap diri sendiri. Pengetahuan orang yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala berarti dia sudah mengetahui tujuan hidup. Maka orang yang sudah mengetahui tujuan hidupnya tidak akan berdoa seperti di dalam surah Al-Baqarah tadi. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina wa ma lahu fid dunya fil akhirah min khalaq. Tetapi orang yang mengetahui tujuan hidupnya, mengetahui Allah, mengetahui dirinya, dia berdoa di dalam surah Al-Baqarah ayat 201 dengan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta dua kebaikan, minta dua kebahagiaan.
dunia dan akhirat. Bismillah.